Ketemu lagi di Wisdom and Invest dengan saya. Hari ini saya akan analisa TOWR dan saya akan memberikan sedikit view tentang IHSG kita. Saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silakan di-share ke temannya agar bisa ikut belajar. Join juga Telegram kita di Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Mari kita cek chartnya TOWR. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi chart ini bisa diakses lewat handphone. Cukup ketikkan di telegram/win TOWR, lalu chart ini akan keluar. Jadi enak banget ya, kita nggak perlu buka laptop ataupun komputer untuk analisa. Cukup ketikin ini aja di handphonenya. Garis yang di sini adalah garis MA200. Saham yang berada di atas garis MA200 secara major trend adalah uptrend. Lalu garis segitiga hijau ini adalah sinyal untuk entry. Kalau yang merah sinyal untuk exit atau sell. Garis yang di dekat candle itu namanya garis win atau win line. Angkanya ada di sebelah kanan. Kalau garisnya berwarna pink maka dia akan berwarna pink. Kalau garisnya biru maka dia akan berwarna biru. Bisa dilihat juga di sebelah kiri juga ada angka garis win line-nya. Garis ini bisa digunakan sebagai trailing stop atau stop loss. Jadi kalau yang kemarin entry di segitiga hijau ini sudah kena exit di segitiga merahnya, exit, dan juga sudah kena stop lossnya ya seharusnya. Jadi harusnya sudah ada profit kira-kira dari sini ke sini sebesar 5-6% sudah di tangan. Makanya penting banget kenapa harus pakai trailing stop atau stop lossnya supaya menjaga cuan kita. Kalau enggak, bayangkan segitiga di sini entry lalu kita nggak pasang stop loss, maka hari ini jadinya kita malah rugi. Itu ya, jangan lupa ya teman-teman untuk pasang stop lossnya. Yang di sini adalah indikator volume, kalau yang di sini adalah indikator pixel dan paling bawah adalah indikator momentum. Idealnya untuk entry paling bagus saat dia keluar segitiga hijau, pixelnya juga hijau dua-duanya. Dan momentumnya ada biru-biru, itu cocok untuk entry. Tapi kalau pixelnya cuma satu hijau dan muncul segitiga, itu sifatnya spekulasi. Jadi sama seperti di sini juga. Dan di sini ya, ini hijaunya cuma satu lalu momentumnya kecil-kecil, itu sifatnya spekulasi. Semakin tinggi momentumnya berwarna biru-biru, itu semakin bagus, jadi kenaikannya juga semakin kencang. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi biru tua dan menurun, artinya momentumnya sudah melemah. Kalau pixelnya berwarna merah-merah itu tidak oke, apalagi momentumnya juga berwarna merah dan semakin mendalam ke bawah, itu tidak oke. Kalau dia berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil, itu masih oke, masih mending. Jadi artinya momentumnya membaik, apalagi muncul hijau pixelnya satu, itu bisa menjadi spek buy di saat keluar segitiga hijau. Jadi segitiga hijau pixelnya satu dan momentumnya ada perbaikan, itu artinya spekulasi buy. Kondisi terakhirnya ini bisa kita lihat. Jadi sudah muncul segitiga hijau, pixelnya bukan segitiga hijau, jadi sudah muncul segitiga merah ya. Ini beberapa candle yang lalu seharusnya sudah tidak ada posisi, maka status di sebelah kirinya juga none. Pixelnya juga dua-duanya berwarna merah, momentumnya juga berwarna merah dan semakin mendalam. Ini jadi kurang oke ya, kecuali dia sudah berubah menjadi merah tua dan makin mengecil, itu artinya ada perbaikan. Tapi saat ini kalau bisa teman-teman hindari dulu. Chart yang ini adalah chart weekly-nya, perintahnya /win TOWR W atau weekly. Kalau monthly pakai M. Untuk intraday juga bisa gunakan 5 untuk 5 menit, 15 untuk 15 menit, H untuk hourly atau jam 1 jam, 4H untuk 4 jam.
Kalau ini entry-nya juga sama di segitiga hijau, sini pixelnya hijau-hijau, lalu ada momentum, itu sangat baik sekali. Dan hari ini muncul segitiga merah, artinya sudah exit dengan statusnya sell sebesar profitnya 38,3%. Juga kalau kita pasang stop loss di sini di angka win-nya sudah kena stop loss-nya dan sudah menjadi profit. Nah, itu tapi candle ini karena chartnya chart weekly, artinya satu candle adalah satu week ya, satu minggu. Idealnya kalau kalau chart weekly ini, chart weekly bagusnya dilihat di end of week, jadi di hari Jumat. Hari ini kalau teman-teman udah mau lihat juga it's okay, jadi sudah bisa was-was ya. Tapi kalau besok di sesi 2 bentuknya masih seperti ini, muncul segitiga merah, maka dia menjadi valid sell-nya. Untuk yang ini chartnya adalah /MS TOWR. Chart MS ini fungsinya untuk melihat support dan resist disertai indikator volume, MACD dan stokastik. Mari kita cek indikatornya dari sini apakah oke. Untuk MACD-nya dia trennya menurun ya, jadi agak kurang oke sebetulnya. Saya zoom dulu, MACD-nya dia menurun dan membuka ke bawah, itu kurang oke. Untuk stokastiknya juga menurun dan memotong ke bawah 20 ya, jadi sebenarnya ini agak kurang oke. Walaupun dia oversold bukan berarti oke ya. Harusnya dia berada di area antara 20 dan 80, itu area ideal yang bagus supaya dia memiliki kekuatan. Jadi kalau dia terlalu oversold dan bergerak di bawah terus, itu juga kurang oke, karena jadinya nggak ada power, nggak ada kekuatan, dia lemes seperti itu. Untuk bentuk candlenya kita lihat, jadi kemarin itu dia sudah break support, jadi memang kurang oke kondisinya. Ada potensi dia bisa menuju support di bawahnya. Walaupun candle hari ini terlihat ekor itu menunjukkan bahwa masih ada ya minat beli dari market. Jadi seperti ini misalnya nih ada ekor panjang, maka besoknya ada kemungkinan dia bisa naik. Kalau di sini juga ada ekor, dia besoknya naik. Tapi nggak menjamin bahwa trennya akan naik ya. Hanya berarti besok dia hijau bukan berarti dia langsung trennya naik. Jadi kalau mau melihat atau mau menganalisa itu jangan lihatnya satu hari, tapi lihatlah tren secara keseluruhan juga. Jadi kalau besok seperti di sini, jadi merah, besok misalnya dia hijau, bentuk candle kecil, bukan berarti dia besoknya akan naik lagi. Karena dia akan membentuk inside bar seperti ini. Bisa jadi kemungkinan besoknya kalau dia jebol support, itu artinya sudah valid, dia trennya menjadi downtrend dan akan menuju ke support sini. Kalau teman-teman yang belum punya barang ini sebaiknya dihindari, jangan hanya tergiur melihat ini murah lalu entry. Lihat juga indikator-indikatornya apakah ada perbaikan ataukah enggak. Kalau seandainya candlenya seperti ini tapi indikatornya menunjukkan tanda-tanda baik, misalnya seperti yang tadi momentumnya bukan merah-merah semakin meninggi tapi mulai berubah menjadi merah tua atau semakin memendek, nah itu oke, ada potensi dia rebound. Tapi kalau seperti yang tadi kita lihat momentumnya merah-merah semakin meninggi, jadi kurang bagus ya, kurang menarik menurut saya. Jadi kalau bisa dihindari aja. Kalau teman-teman yang nyangkut mungkin bisa mempertimbangkan cut loss atau mau cut loss bagian, silakan. Karena weekly-nya juga sudah kurang oke jadinya. Kalau mau ngincer lagi, incernya di mana? Untuk entry kita bisa pantau di support yang di sebelah sini. Apakah dia akan memantul? Nah, jadi jangan begitu dia turun ke sini lalu entry, jangan terburu-buru. Jangan terlalu nafsu untuk entry walaupun dia sudah di dekat support, tapi pastikan dulu dia bisa mantul. Kalau dia tidak memantul, belum ada pantulan, belum membentuk ekor seperti sini misalnya atau seperti di sini ya. Nah, ini kan memantul tuh, candlenya hijau membentuk ekor dan ada minat naik
market terlihat ada minat untuk membeli, itu baru baik. Tapi kalau dia di sini dan belum terlihat pantulan, itu jangan entry dulu karena ada kemungkinan dia bisa melanjutkan penurunannya. Tunggu sampai ada pantulan atau ada seperti ekor-ekor ini ya. Seperti ekor-ekor menunjukkan perlawanan dari market, baru bisa spek ke buy. Untuk chart ini adalah chart super trend /ST TOWR. Super trend ini adalah trend follower. Jadi garis yang warna biru itu menunjukkan uptrend, untuk garis merah dia menunjukkan downtrend. Garis biru ini juga bisa digunakan sebagai support atau trailing stop dan stop loss. Yang merah ini bisa digunakan sebagai resist. Angkanya ada di sebelah kanan juga. Kalau dia merah garisnya, maka dia akan berwarna merah. Kalau garisnya biru, maka dia akan berwarna biru juga. Cara entry-nya adalah saat dari garis merah dia berubah menjadi biru, maka disitulah entry. Saat keluar garis merah, maka disitu saatnya untuk take profit. Begitu pula di sini entry, keluar garis merah, take profit. Di sini entry lagi, dan di sini sudah seharusnya take profit. Jadi enak banget ya, nggak perlu ribet-ribet analisa, cukup ketikkan /ST TOWR lalu chart ini muncul dan kita lihat aja warna garisnya, apakah dia biru atau merah, dan mengikuti trend follower. Jadi chart ini adalah trend follower, kita ikutin aja, nggak perlu bingung-bingung menganalisa lagi. Untuk analisa atau view dari IHSG nya, ini perintahnya /win composite. Kemarin saya juga ada di video sebelum-sebelumnya, selalu saya berikan view dari composite kita, dan sesuai prediksi yang kemarin. Di video kemarin saya memprediksi bahwa ada potensi indeks akan testing resist di candle yang sebelah kiri sini, yaitu di 5278 sampai 9 ya. Hari ini memang pas dia di 5279. Tapi closingnya nggak di sana, dia turun kembali ya, karena mungkin market banyak yang take profit hari ini. Untuk pixelnya masih hijau-hijau, momentumnya ada biru tapi masih kecil ya dan agak menurun. Saya zoom, nih terlihat masih biru tapi sudah mulai mengecil. Mungkin bisa jadi seperti yang di sebelah sini. Nah, di sebelah sini candlenya, jadi di sini dia akan sideways dulu. Apalagi besok hari Jumat adalah hari end of week dan mau libur panjang. Jadi banyak orang-orang yang mungkin melakukan take profit. Yang ini adalah chart MS-nya /MS composite untuk melihat support resist. Ini kita lihat di sini adalah support dari composite-nya. Selama dia bertahan di atas itu masih aman, walaupun dia koreksi-koreksi dan konsolidasi di area sini itu masih oke. Jadi mungkin dia akan sideways dulu. Itu masih oke ya, masih bagus composite kita, indeks kita. Kecuali kalau dia sudah mulai jebol ke bawah support, itu kita mesti mulai mengatur kembali money manajemennya. Karena ada potensi dia melanjutkan penurunannya ke sini lagi, testing support di bawahnya lagi. Tapi kalau dia belum jebol masih aman, it's okay. Kalau dia hanya sideways, kalau sideways artinya dia market kangguru, kita bisa gunakan strategi sesuai di market sideways. Jadi beda-bedain ya, kalau strategi di saat lagi uptrend seperti apa, lagi downtrend seperti apa, lagi sideways pasang strateginya yang sesuai dengan kondisi sideways. Nah, kalau teman-teman suka dengan video-video ini, silahkan di-share ke teman-teman lainnya. Jangan lupa join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Subscribe juga YouTube dan Instagram kita dengan nama yang sama, Wisdom and Invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.